Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Vintaru Channel. Channel yang isinya sharing tentang apapun yang berkaitan dengan kelapa sawit, mulai dari pembibitan, pemupukan, ataupun penyemprotan herbisida. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang berapa sih biaya yang harus kita persiapkan untuk melakukan staking atau pembersihan lahan sebesar 10 hektar. Nah, saksikan terus video ini sampai lengkap, sampai habis, agar teman-teman tidak salah paham dan mengerti tentang biaya-biaya yang perlu kita persiapkan. Jadi tidak hanya tentang pembersihan lahan saja, tapi juga tentang pembuatan jalan serta parit, ataupun teman-teman bisa membuat sumur untuk mengantisipasi musim kemarau. Baiklah, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Dan oke teman-teman, baiklah, sebelum saya memulai untuk menjabarkan tentang biaya yang harus kita persiapkan untuk staking atau pembersihan lahan sebesar 10 hektar, terlebih dahulu mungkin saya akan sedikit mengenalkan kepada teman-teman semuanya, bagi yang belum paham atau bagi pemula seperti saya, tentang istilah-istilah yang ada di dunia kelapa sawit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya staking. Jadi staking ini adalah pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat. Dengan menggunakan alat berat atau eskavator biasanya orang di lapangan ya. Tapi beberapa daerah itu menyebutnya dengan beko. Jadi penggunaan beko ini sendiri tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman dan menghemat waktu dalam membersihkan lahan. Sebenarnya ada beberapa metode untuk membersihkan lahan. Yang pertama itu ada dengan cara manual ya teman-teman, meminta bantuan manusia untuk membabat habis hutan ataupun ilalang-ilalang yang tumbuh di kebun yang baru kita beli. Nah, kelemahannya dari metode ini adalah kita akan membutuhkan lebih banyak waktu, karena yang namanya manusia itu pasti akan capek ya teman-teman. Jadi akan lebih banyak waktu istirahatnya. Jujur saja, karena saya juga pernah mencoba untuk membabat menggunakan tenaga manusia, itu saya sendiri dengan parang, itu memang sangat terasa sekali capeknya. Apalagi kalau misalnya kita membabatnya itu pada musim kering ya, atau musim kemarau teman-teman. Itu benar-benar seperti memati. Kalau misalnya teman-teman memang memiliki dana yang terbatas, ya mungkin saya sarankan dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan parang atau menggunakan chainsaw ya teman-teman, yang gergaji mesin itu, gergaji listrik itu. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan alat berat atau mekanis. Nah, jadi penggunaan alat berat ini itu akan mempermudah teman-teman dalam mengerjakan atau membersihkan lahan teman-teman semuanya. Tapi kekurangannya adalah dana yang dibutuhkan itu memang jauh lebih besar daripada tenaga manual. Kalau misalnya teman-teman menggunakan alat berat, itu banyak yang diperhitungkan oleh pemilik alat beratnya. Yang pertama, nanti teman-teman akan ditanyai tentang bagaimana kondisi dari kebun yang teman-teman punya. Apakah ilalangnya juga tinggi? Apakah nanti punya anak kayu atau tidak? Apakah tanahnya itu darat total? Apalagi ya, akses jalan ke sana itu bagaimana? Nah, kalau misalnya teman-teman itu punya tanahnya tanah gambut, itu akan sangat berbeda harganya dengan jika kebun teman-teman ini adalah tanah mineral ya. Kita kasih contoh, kalau saya itu kebetulan tanahnya yang saya punya itu semuanya tanah mineral ya teman-teman. Ada yang tanah hitam dan ada yang tanah berpasir, cuma bisa dibilang tanah mineral. Ilalangnya hanya tinggi 1 meter, terus tidak ada anak kayu, dan darat total, tidak gambut ya teman-teman maksudnya. Itu harganya lebih kurang 5 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kebun itu hutan, dalam bentuk hutan, ataupun
bekas karet ya, pohon-pohon karet itu harganya pasti lebih mahal. Yang seperti itu bisa sekitar 5,5 sampai 6 juta teman-teman untuk pembersihan dengan menggunakan alat berat. Nah, berbeda lagi kalau misalnya teman-teman punya tanahnya tanah gambut. Itu harganya pasti lebih mahal. Karena apa? Karena untuk mengoperasikan alat beratnya itu, membersihkan lahan teman-teman itu sangat susah. Jadi ya namanya tanah gambut ini itu sifatnya seperti spons cuci piring ya teman-teman. Jadi kelihatannya saja rata. Hanya saja kalau misalnya ditekan gitu nanti dia akan masuk. Nah, itu yang akan menyulitkan operator-operator alat beratnya untuk mengoperasikan eskavatornya. Nah, untuk tanah gambut itu sepengalaman saya pernah ditawarkan harganya lebih kurang 7 sampai 8 juta per hektar ya, teman-teman. Ya, harganya mahal karena resikonya juga mahal. Jadi teman saya ada beberapa operator alat berat itu pernah mengatakan bahwa eskavatornya pernah terjebak di tanah gambutnya, jadi nyungsep dia. Nah, itu kalau nyungsep kan otomatis mereka tidak bisa kerja. Nah, sedangkan yang punya alat berat itu kebanyakan juga orang-orang yang nyewa teman-teman. Jadi dia nyewa ke orang yang benar-benar punya alat beratnya, dan sewanya mungkin 100 jam. Satu kali sewa itu 100 jam atau saya juga kurang paham. Tapi kalau misal kita tidak bisa mengoperasikan alat beratnya ya mereka rugi, yang teman-teman yang nyewa ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, nanti untuk hasil stakingannya nanti teman-teman bisa lihat dari video yang akan saya tampilkan setelah ini ya. Selain dari staking atau pembersihan lahan, itu nanti teman-teman akan membutuhkan yang namanya jalan. Ya, kalau misalnya teman-teman itu punya kebun sawit yang cukup luas, anggap misalnya sekitar 5 hektar ke atas, itu teman-teman akan membutuhkan jalan untuk sarana transportasi kendaraan teman-teman nantinya. Nah, teman-teman harus mempunyai jalan ini, karena kalau teman-teman tidak punya jalan yang kita buat, nanti akan mempersulit teman-teman sendiri dalam transportasi sawit dari kebun untuk dibawa keluar. Nah, untuk pembuatan jalan ini itu berbeda-beda ya teman-teman. Semua tergantung dari nego kita ke yang punya alat beratnya seperti apa. Nah, dan juga kondisi dari tanah atau kondisi dari kebun kita. Kalau di daerah Siak kebun saya ada sekitar 10 hektar di sana. Itu untuk pembuatan jalannya saja itu 1 meter perseginya itu lebih kurang 1 kali 1 meter itu membutuhkan biaya sekitar Rp13.000 ya teman-teman. Hitungannya per panjang ya, panjang, jadi kita nggak main lebarnya. Mau lebar teman-teman mau buat jalan 2 meter atau mau jalan 3 meter itu bebas saja, tapi hitungannya per meter itu lebih kurang Rp13.000. Nah, sedangkan kebun saya di Kandis, teman-teman, saya juga punya tanah di sana sekitar 10 hektar juga. Itu pembuatan jalannya sendiri memakan biaya jauh lebih mahal. Karena memang tanahnya itu tanah hitam, sangat subur tapi dekat dengan sungai. Jadi airnya itu melimpah di sana, teman-teman. Yang mengakibatkan pengangkatan tanahnya itu untuk dijadikan jalan mungkin sedikit lebih susah ya. Harganya juga cukup mahal, di atas 20.000 waktu itu. Itu pun setelah saya nego tipis-tipis ya teman-teman. Nah, seperti itu. Sebagai tambahan, jika teman-teman mempunyai kebun yang isinya cuma ilalang saja, anggaplah ilalangnya tingginya sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Pilihan lainnya adalah dengan cara injak beko. Jadi injak beko ini, si beko atau eskavatornya itu hanya menggilas saja ilalang-ilalang yang ada di kebun teman-teman semuanya. Harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada staking dengan menggunakan eskavator. Harganya lebih kurang, setelah saya tanya sama orang di lapangan, itu adalah 3 juta per hektar ya. Memang murah, cuma bukan resiko sih, tapi kekurangannya adalah jadi saat ilalang ini kita injak sama beko, dia akan tumbang teman-teman. Kita nggak tahu apakah dia akan mati apa tidak, cuma yang bisa kita pastikan dia akan tumbang.
Nah, saat teman-teman mau melakukan penanaman atau pembuatan lubang tanam untuk kelapa sawitnya, itu akan mempersulit tenaga pekerja yang akan membuat lubang. Dan ilalang-ilalang ini itu tidak gampang untuk disingkirkan ya teman-teman ya. Saya sudah coba di lapangan juga. Itu emang cukup susah untuk kita singkirkan. Jadi pembuatan lubang itu akan memakan waktu lebih lama dan akan memakan tenaga lebih banyak. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kebun dengan tanahnya atau kondisi tanah adalah gambut, itu kita rekomendasikan untuk membuat parit ya teman-teman, untuk mengurangi kandungan air yang ada di kebun teman-teman semuanya. Jadi parit ini tujuannya adalah untuk mengalirkan air ke tempat lain. Karena kalau misalnya teman-teman tidak membuat parit, itu airnya itu akan susah untuk mengalir teman-teman, terutama saat musim hujan. Akan lebih gampang teman-teman yang punya kebun dengan tanah gambut ini, kebunnya itu akan terendam banjir. Jadi banjirnya ini atau airnya ini kita harapkan dengan pembuatan parit itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi teman-teman. Dan itu akan mempercepat proses pengeringan lahan kita. Nah, untuk pembuatan parit ini sendiri itu tergantung lagi, beda-beda juga tiap daerah, dan tergantung lagi bagaimana nego kita terhadap orang yang punya alat berat. Cuma kalau pengalaman saya itu harganya per meter, mau yang di tanah saya yang di Siak ataupun tanah saya yang di Kandis, itu harganya per meter adalah 14.000 ya teman-teman. Hitungannya adalah per meter persegi. Jadi 1 meter kali 1 meter itu harganya adalah 14.000. Itu harganya juga sama dengan kalau misalnya kita mau melakukan pencucian parit. Jadi anggap kita sudah punya parit sebelumnya, terus kita minta orang atau penyewa alat beratnya itu untuk mencuci kembali parit yang sudah kita buat. Dalam artian memperdalam lagi galiannya. Misalnya yang awalnya cuma 1 meter kita buat jadi 2 meter atau 2,5 meter. Atau anggaplah 2 meter ya teman-teman. Itu harganya juga 14.000. Nah, jadi kita rekap kembali, kita kumpulkan lagi informasi-informasi yang ada. Yang pertama adalah staking dengan menggunakan alat berat itu harganya adalah 5 juta per hektar ya teman-teman, 5 juta. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin membuat jalan, itu range harganya itu sekitar 12.000 sampai mungkin bisa 25.000 tergantung dari kondisi lahannya dan nego teman-teman ke yang punya alat. Jadi sekitar 12.000 sampai 25.000. Tapi kalau pengalaman saya yang saya sebutkan tadi itu 13.000 untuk kebun saya di Siak dan 21.000 untuk kebun saya di Kandis. Nah, kemudian untuk pembuatan parit sendiri itu harganya adalah 14.000 per meter persegi ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman hitung-hitung berapa teman-teman punya kebun dan berapa kebutuhan pembuatan jalan di sana. Misalnya yang di Siak, saya ambil contoh kebun saya yang di Siak, itu luasnya 10 hektar. Jadi untuk stakingnya saja itu menghabiskan sekitar 50 juta rupiah ya teman-teman. Bahkan bisa lebih karena kondisi kebun saya di Siak itu, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya tentang kondisi 16 tahun varietas dampi atau kebun sawit saya itu tidak rawat seperti apa, itu ada bekas ditanami kebun jeruk. Nah, bekas ditanami kebun jeruk itu teman-teman isinya hanya ilalang saja, ilalang dan kebun jeruk. Jadi gampang orang atau operatornya itu untuk membersihkan kebun saya di bekas kebun jeruk itu. Nah, yang itu harganya cuma 5 juta. Tapi kalau teman-teman punya kebun yang isinya itu adalah hutan, itu harganya bisa lebih mahal, bisa sampai 5,5 juta. Jadi lebih kurang anggaplah misalnya saya habis itu sekitar 55 juta ya teman-teman. 50 sampai 55 juta hanya untuk melakukan staking saja. Nah, ditambah pembuatan jalan itu saya butuh
lebih kurang 806 meter ya, tinggal dikali 14.000 untuk jalan, jadi lebih kurang habis sekitar 11.284.000 untuk hanya membuat jalan saja di tanah saya yang di Siak. Sedangkan untuk pembuatan parit itu saya membutuhkan parit sekitar 211 meter ya teman-teman. Nanti tinggal dikali 13.000, itu lebih kurang 2.743.000 harganya. Nah, nanti kita akan membahas berapa sih biaya yang harus kita persiapkan juga kalau misalnya teman-teman mau membeli bibit yang bagus, yang berkualitas, yang unggul, mulai dari pembelian bibit, lalu mencari transportasi dan upah-upah segala macamnya, sampai nanti bibitnya kita tanam dan sudah tertanam di kebun. Untuk video-video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang yang seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti kita pelan-pelan dulu, kita step by step, bertahap dulu, agar teman-teman tahu urutan-urutan dalam berkebun kelapa sawit. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sudah teman-teman luangkan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.